Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan gue Jaki. Dan pada video kali ini gue akan bahas Agi ya guys. Hari ini 17 Desember 2022, di hari Sabtu. Gue lagi ada di Bandung. Mungkin kalau lu lihat backgroundnya agak berbeda. Dan ya gitulah guys, walaupun saham merah, saham hijau, portofolio merah, portofolio hijau, kita harus tetap liburan sama keluarga guys. Karena ya tujuan kita buat berinvestasi kan salah satunya nyenengin keluarga kan, buat financial freedom sama nyenengin keluarga. Dan gue lagi di Bandung karena memang sering kali tujuan liburan gue adalah ke kota Bandung. Jadi bagi lu teman-teman yang memang sudah bertempat tinggal di Bandung, bersyukurlah karena Bandung ini menurut gue adalah salah satu kota yang indah di Indonesia. Oke guys, nggak penting ya. Jadi gue mau bahas Agi, balik lagi ke Agi nih guys. Jadi Agi menurut gue adalah saham yang hebat, salah satu saham yang hebat. Nanti akan gue kasih tahu kenapa gue menyebut Agi ini adalah salah satu saham yang hebat. Ekuitasnya di tahun 2018 itu 3 triliun. Di tahun 2019 3,2 triliun, di tahun 2020 3,3 triliun, di tahun 2021 dia 3,5 triliun. Dan di tahun 2022 kuartal ketiga dia 3,5 triliun. Jadi potensi bertumbuh di tahun 2022 ini. Nah, si Agi ini yang gue bilang hebat adalah begini guys. Nih, lo boleh lihat di harga sahamnya ya guys. Harga saham Aneka Gas Industri ini saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube ya guys. Jadi di tahun 2021 ini, di awal tahun lalu, Agi ini tiba-tiba naik sampai 1855. Dan kinerjanya memang di tahun 2021 itu kinerjanya lebih baik, bahkan yang terbaik di antara 5 tahun terakhir. Kalau kita menghitungnya dari 2018, 2019 sampai 2022. Jadi 2021 kinerja si Agi ini adalah yang terbaik di antara 5 tahun yang tadi gue sebutkan. Karena memang di tahun 2021 laba bersihnya mencapai 200 miliar. Di tahun 2020 dia 96 miliar, di tahun 2019 dia 100 miliar. Dan di tahun 2022 ini sebenarnya berpotensi turun dibanding tahun 2021 guys. Jadi kinerjanya di tahun 2022 sebenarnya secara laba bersih dan secara EPS pastinya lebih rendah dibanding tahun 2022. Nah, di sini hebatnya si Agi. Lu perhatikan sahamnya guys. Sahamnya itu nggak turun guys. Jadi oke lah, waktu di tahun 2021 awal dia naik. Dan memang bisa dijelaskan secara fundamental sampai tahun 2021 akhir, ya dia berada di angka 1600, 1400, di angka 1700. Yang tadinya di tahun 2020 itu berada di angka 500-an. Tapi hebatnya si Agi ini nggak turun guys, walaupun kinerjanya turun di tahun 2021, tapi sahamnya nggak turun. Lu boleh lihat di harga sahamnya sekarang masih menyentuh angka 2250. Nah, itu hebatnya Agi. Dan terus terang, gue tidak terlalu suka dengan saham begini. Memang hebat, tapi justru lu harus berhati-hati dengan saham seperti ini guys. Sebenarnya begini, untuk Saratoga kan lu lihat laporan keuangannya guys, lu boleh lihat di catatan nomor 5 di bagian aset kalau gua nggak salah ya. Jadi dia ada investasi pada saham. Portofolionya Saratoga ini kan ada MPMX, kemudian ada Provident investasi bersama TBK, Agi, Nusaraya, Cipta TBK, Adaro, Tebik, sama MDKA. Yang gua suka dari Saratoga ini adalah MPMX, Adaro, sama NRCA sebenarnya guys. Ya, kalau udah MDK, terutama MPMX sih, MPMX sama si NRCA gue suka karena memang valuasinya rendah. Nah, kalau sudah Agi sama MDKA, terus terang gue nggak terlalu suka. Karena apa? Valuasinya mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke Agi. Yang seharusnya kinerja di tahun 2021 turun, tapi tidak diikuti dengan sahamnya. Dan lu perlu berhati-hati serta waspada seperti ini. Betul, kinerja sebuah harga saham betul tidak selalu mengikuti kinerja dari perusahaannya, betul. Tapi kalau misalkan tidak selalu mengikuti kinerja dari perusahaannya, akhirnya kita jadi sulit menganalisa. Kenapa ini nggak turun-turun? Kan begitu guys. Ada sebuah pertanyaan baru kan. Nah itu yang gue bilang harus hati-hati. Kalau misalkan lu udah punya Agi di harga bawah,
ya nggak apa-apa juga, karena sahamnya udah naik, lu udah dapat capital gain, dan Agi ini membagikan dividen. Dia membagikan dividen di tahun 2018, 2019 enggak, 2020 membagikan, 2021 membagikan. Dan 2022 ya berpotensi membagikan, dan dia biasanya adalah 10% dari EPS-nya. Kalau misalkan di EPS tahun 2022 adalah 30 per lembar, ya dia berpotensi untuk membagikan dividen 3 per lembar. Dividen per share-nya. Karena terhitung 10% dari EPS di tahun 2022. Karena kan dia di EPS tahun 2022 berpotensi mendapatkan di angka 31 atau 30 lah guys. Kayak begitu. Jadi secara PBV dia juga nggak murah, bahkan lebih cenderung mahal menurut gua. PBV-nya adalah 1,9 sama PER-nya 73. Ya ini mahal kalau menurut gua. Di tahun 2021 dia PBV-nya 1,3, PR-nya 22, dan yang sebelum-sebelumnya di tahun 2020, 2019, 2018 itu 0, guys. Jadi sekali lagi guys, lo perlu berhati-hati dengan saham seperti ini. Bagi yang sudah punya barangnya di harga bawah, selamat, karena ini memang sahamnya sudah naik tinggi. Bagi yang mau masuk, hati-hati. Ini gue mau sampaikan di awal, hati-hati terhadap saham Agi ini. Kita tidak tahu kenapa sahamnya ya nggak turun-turun, padahal kinerja di tahun 2021 turun sebenarnya secara laba bersih dan secara EPS. Oke, gitu aja guys. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya ya guys ya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.